Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, kuliah kita tentang pengertian, sumber, dan asas dalam seri mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Perdata. Menurut fungsinya, hukum dibedakan jadi hukum material dan hukum formil atau disebut juga dengan hukum acara. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata material atau terjadi sengketa. Bahkan, hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan permohonan ke pengadilan. Namun demikian, secara umum, hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian sengketa perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan, sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi, di sini dapat dikatakan bahwa hukum perdata formil adalah hukum acara perdata. Ada beberapa definisi hukum acara perdata. Hukum acara perdata di sini didefinisikan sebagai hukum perdata formil yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata material atau terjadi sengketa. Kemudian, menurut Sudikno Mertokusumo, beliau mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Ada juga definisi yang diberikan oleh Wiryono Projodikoro mengenai hukum acara perdata, yaitu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Semuanya itu melaksanakan peraturan hukum perdata. Kemudian Abdul Qadir Muhammad mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan atau melalui perantaraan hakim sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Dan ditambahkan juga dengan definisi yang diberikan oleh Retno Wulan dan Iskandar, di mana hukum acara perdata sebagai semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata material. Ada beberapa tahapan dalam peradilan perdata. Yang pertama adalah di sini mengajukan gugatan, kemudian pemeriksaan gugatan, kemudian ada pembuktian, kemudian putusan, kemudian upaya-upaya hukum terhadap putusan, dan yang terakhir adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan. Hukum acara perdata di Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti HIR, Hadhafsene Indices Reglement. Kemudian ada RBG, Reglement Buitenwesten. Kemudian ada RV, Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering. Kemudian ada BW atau Burgerlijk Wetboek atau juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kemudian ada kitab undang-undang hukum dagang, atau berbagai juga undang-undang yang terkait. Misalnya ada undang-undang tentang peradilan ulangan, acara banding, atau undang-undang kekuasaan kehakiman. Ada juga undang-undang peradilan umum, ada undang-undang tentang Mahkamah Agung, ada undang-undang tentang advokat, ada undang-undang tentang perkawinan, ada undang-undang tentang kepailitan, dan penundaan pembayaran utang. Kemudian ada juga jurisprudensi, ada peraturan Mahkamah Agung atau PERMA, ada juga instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA, ada perjanjian internasional, ada doktrin, ada adat dan kebiasaan. Asas-asas hukum yang terdapat dalam acara perdata adalah di sini hakim bersifat menunggu atau iudex novo procedat ex officio, di mana asas ini dapat ditemukan pada pasal 10 ayat 1 dari Undang-Undang 46 tahun 2009 dan pasal 142 RBG atau juga pasal 118 HIR. Pasal 142 ayat 1 RPK menentukan bahwa gugatan perkara dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh kuasa hukumnya. Hakim di sini bersifat menunggu, artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat. Hakim dan pengadilan hanya menunggu diajukan tuntutan hak oleh penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Jadi apabila tidak diajukan gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim atau hakim nantinya baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Namun apabila tuntutan atau perkara diajukan kepadanya, maka pengadilan, hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Asas yang kedua, hakim bersifat pasif. Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim di sini hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas hakim bersifat pasif ini mengandung beberapa makna diantaranya. Yang pertama, inisiatif untuk mengadakan acara perdata pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Yang kedua, hakim wajib menghadiri seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Yang ketiga di sini, hakim mengejar kebenaran formil. Kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Dan yang keempat di sini, para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan upaya hukum. Bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan jalan perdamaian. Asas yang ketiga adalah persidangan terbuka untuk umum, di mana pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Secara formal, asas ini membuka kesempatan untuk sosial kontrol, untuk menjamin peradilan yang tidak memihak, peradilan yang adil, objektif, berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga secara umum dapat hadir, mendengar,
menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan persidangan dinyatakan dilakukan dengan pintu tertutup. Asas ini bertujuan memberi perlindungan hak-hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang fair dan objektif, dan didapat putusan yang objektif. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tidak sah dan batal demi hukum apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kemudian asas yang keempat adalah asas audi et alteram partem. Asas ini tercermin dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Kemudian pasal 145 dan 157 RBG. Pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan di sini harus memperlakukan kedua pihak sama, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar. Bila pihak lawan tidak mendengar atau tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Asas yang kelima, putusan harus disertai alasan. Alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Kewajiban mencantumkan alasan-alasan ditentukan dalam pasal 195 RBG, pasal 184 HIR, pasal 50 dengan pasal 53 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian pasal 68A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Dalam pasal 68A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menentukan yang pertama, dalam memeriksa dan memutus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Kemudian yang kedua, penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Asas yang keenam, beracara dikenakan biaya. Hal ini dengan jelas tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat 4, pasal 192, pasal 194 RPG, pasal 121 ayat 2, pasal 182, pasal 183 HIR. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat. Namun, dimungkinkan bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara pro deo atau berperkara secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 RPG dan 237 HIR. Yang menentukan penggugat atau tergugat tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya. Kemudian, asas yang ketujuh, trilogi peradilan. Sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tercantum pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Di sini kata sederhana dan cepat sudah dapat diterapkan melalui tindakan-tindakan teknis konkret persidangan, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak pun semakin ringan. Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha
semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Kemudian menurut Zainal Azikin di sini menjelaskan ketiga kata itu sebagai antara lain sebagai berikut. Yang dimaksud dengan sederhana di sini adalah acaranya jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat, menunjukkan jalan peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut, yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli waris. Sedangkan biaya ringan, maksud biaya yang serendah mungkin, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Dan yang terakhir, asas yang ke-8, asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Di sini, dalam asas ini, hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran. Peradilan yang objektif, fair, jujur, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh berpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan, seperti pengaruh uang, pengaruh kekerabatan, pengaruh kekuasaan, dan lain sebagainya. Demikianlah kuliah kita pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, atau tinggalkan komentar Anda dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.